Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari dengan NIM 12320606098 akan dibacakan hasil analisis perbandingan model pengembangan media pembelajaran melalui Brainly aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan 5 jurnal sebagai pembanding dan yang pertama dengan judul Jurnal Analisis Higher Order Thinking Skill Siswa Terhadap Penggunaan Brainly Berdasarkan Gaya Belajar Reading Writing. Nah, yang diteliti dari jurnal yang pertama ini, pengaruh penggunaan Brainly terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa difokuskan pada C4, yaitu analisis berdasarkan gaya belajarnya. Lalu yang ditelitinya, metode kualitatif deskriptif, instrumen seperti angket, gaya belajar, tes matematika, dan wawancara. Lalu kekurangan dari jurnal ini yaitu memiliki fokus yang sangat spesifik pada gaya belajar reading writing saja. Ini membatasi generalisasi temuan untuk siswa dengan gaya belajar yang lain. Lalu yang kedua, dengan judul pengaruh penggunaan Brainly terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang diteliti yaitu dampak penggunaan Brainly terhadap hasil belajar siswa serta risiko ketergantungan. Yang ditelitinya, metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan kuesioner online. Lalu kekurangan dari jurnal ini yaitu metode pengumpulan data berupa kuesioner mungkin memiliki keterbatasan dalam menggali informasi mendalam tentang bagaimana siswa menggunakan Brainly dan dampaknya pada hasil belajar mereka. Lalu, pada jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Efektivitas Brainly sebagai Platform E-Learning untuk meningkatkan minat belajar siswa SMA. Nah, yang ditelitinya yaitu efektivitas Brainly dalam meningkatkan minat belajar matematika. Eh, Metode penelitiannya yaitu kuantitatif metode regresi linear sederhana. Kekurangan dari jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, metode ini tuh mungkin tidak memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa Brainly efektif atau tidak. Nah, efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Lalu, jurnal yang keempat dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika terhadap Siswa Pengguna Aplikasi Brainly. Nah, yang ditelitinya pengaruh Brainly terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu metode penelitiannya kualitatif deskriptif, instrumen angket tes matematika dan wawancara. Kekurangannya, metode penelitiannya analisis dengan pendekatan kualitatif yang mungkin kurang kuat dalam memberikan generalisasi dibandingkan dengan metode kuantitatif. Lalu yang terakhir, dengan jurnal yang berjudul User Recommendation Model from Answering Question on Brainly Platform. Nah, yang diteliti dari jurnal ini, pengembangan sistem rekomendasi pengguna Brainly agar pertanyaan bisa dijawab lebih cepat dan akurat. Lalu yang diteliti, metode penelitiannya yaitu metode eksperimen atau data mining. Nah, kekurangan dari jurnal ini yaitu hasil rekomendasi dipengaruhi oleh peringkat jawaban. Banyak jawaban tidak diberi peringkat yang bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian jawaban atau keengganan pengguna untuk memberikan eh, peringkat. Nah, hal ini menunjukkan adanya potensi bias dalam data yang digunakan untuk rekomendasi. Lalu persamaan dari kelima jurnal yang saya analisis yaitu sama-sama membahas Brainly dalam konteks pendidikan dan siswa. Yang kedua, sama-sama membahas dampak Brainly dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, sama-sama mengkaji pengaruh Brainly terhadap pembelajaran. Yang keempat, sama-sama membahas kemampuan berpikir atau problem solving. Yang kelima, sama-sama membahas Brainly, namun dalam konteks teknis atau sistem. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama fokus pada HOTS atau gaya belajar yang tinggi gitu. Gaya belajar tertentu kayak yang di jurnal pertama ada reading sama writing. Lalu yang kedua fokus bukan pada siswa tapi pada pengembangan sistem AI rekomendasi. Yang ketiga fokus pada materi aljabar dan kemampuan pemecahan masalah bukan HOTS yang luas. Lalu yang keempat,
Fokus pada minat belajar bukan kemampuan berpikir. Yang kelima, sistem menyoroti dampak negatif dari ketergantungan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.